Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Nama saya Muhammad Amin Rais dengan NIM 257038008. Nah, pada video kali ini kita akan membahas apa itu searching algorithm. Nah, searching algorithm. Apa sih searching algorithm? Nah, searching algorithm atau algoritma pencarian adalah algoritma yang dirancang untuk mengambil informasi yang disimpan di dalam struktur data tertentu atau dihitung dalam ruang pencarian domain masalah dengan nilai diskrit atau kontinu. Nah, kemudian untuk searching algorithm itu terbagi menjadi dua jenis. Yang pertama adalah uninformed search dan informed search. Nah, untuk yang uninformed search ada beberapa algoritma. Nah, di antaranya ada um, breadth first search, Dijkstra algorithm, atau uniform cost search, deep first search, deep limited and iterative defining search, bidirectional search. Dan untuk yang informed search itu ada greedy bus per search, A star search, search contours, satisfying search, memory bounded search, and bidirectional heuristic search. Baik, kita akan masuk ke pembahasan yang pertama, yaitu uninformed search. Baik, nah untuk pembahasan yang pertama adalah uninformed search. Oke, sebentar. Nah, untuk pembahasan yang pertama adalah Dijkstra algorithm atau uninformed search. Nah, uninformed search adalah algoritma pencarian yang selalu memilih jalur dengan biaya total paling kecil dari start. Nah, UCS menggunakan yang namanya priority queue atau antrian prioritas untuk memilih rute atau path berbobot paling murah setiap kali memperluas node. Nah, jadi tujuan UCS adalah mencari jalur dengan cost yang paling rendah, bukan jumlah langkah tersedikit. Pada peta Rumania, UCS mampu menemukan rute paling murah dari Arad menuju Bucharest. Nah, pada gambar di atas adalah contoh sederhana bagaimana kita bisa memilih rute paling rendah ya dengan biaya cost. Nah, untuk Sibiu ke Pagaras itu adalah 99 km. Kemudian Pagaras ke Bukares adalah 21 km. Nah, ketika dicampur kedua ini adalah 310 km. Dari Sibiu, Pagaras, dan Bukares ya. Memang terlihat hanya 2 langkah, tapi jarak kosnya itu 310 km. Nah, kemudian dari Sibiu ke Rymnikuvela itu 80 km. Nah, dari Rymnikuvela ke Pitești itu adalah 97 km. Dan dari Pitești ke Bukares adalah 101 km. Nah, ketika dicampur 80 tambah 97 tambah 101 adalah 278 km. Ya, jarak ini lebih dekat walaupun langkahnya lebih banyak. Jadi pada algoritma ini, nah prioritasnya itu adalah dengan cost paling rendah. Makanya yang paling efektif dan efisien dalam algoritma ini adalah rute yang dipilih akan dengan cost terendah, yaitu Sibiu, Rymnikuvela, Pitești, dan ke Bukares. Baik. Nah, ini adalah contoh Rumania yang lainnya. Nah, contoh sederhananya misalnya ini dari Arad ke Sibiu. Nah, kemudian kita balik dari Sibiu mau ke Jerin. Nah, di dalam dua jalur ini kan ada langkah yang sama, tapi perlu kita perhatikan mana sih cost yang lebih murah. Nah, untuk ke Sibiu, ke Oradea,
dan ke Jerin itu membutuhkan jarak sekitar 151 tambah 71, yaitu 122 eh, 122 kilometer. Nah, kalau sedangkan eh, dari Sibiu ke Arak kemudian ke Jari itu hanya butuh 215 kilometer. Nah, ini ralat ya, 222, ini 215. Nah, artinya jalan yang paling murah itu adalah dari Sibiu dan ke Arak baru ke Jeri. Baik, ini tadi yang dijelaskan. Kemudian, nah, untuk mengenai artikel ini ya, artikel yang terkait bagaimana algoritma ini digunakan. Baik, kita akan buka artikelnya. Oke, ini dia artikelnya. Nah, artikel ini berjudul Improved Jigsaw Algorithm for Mobile Robot Path Planning and Obstacle Avoidance. Nah, pada artikel ini, si penulis ingin membuat suatu algoritma untuk menghindari hambatan pada saat robot memilih rute jalan. Nah, topik yang menarik saat ini pada robotika itu adalah salah satu bagaimana robot itu bisa menghindari suatu hambatan dan bisa mencari alternatif rute yang termurah dan terbaik gitu ya, sembari juga menghindari hambatan. Jadi di sini penulisnya itu mengembangkan suatu mobile robot ya yang dibentuk dengan microcontroller dan kemudian dia mensimulasikannya pada lingkungan yang diciptakannya sendiri yang dibentuk ya dengan beberapa node dan poin yang di masing-masing node dan poin ada rintangan. Nah, nanti kita akan bahas seperti apa robotnya. Jadi di sini dia mau uh, membuat algoritma namanya Optimal Collision Free Algorithm dengan mengimplementasikan improvisasi dari Dijkstra algorithm. Nah, Dijkstranya ini digunakan pada robot ini ya dalam keadaan offline. Jadi ketika dia offline, si Dijkstra algorithm ini digunakan untuk menggenerate dari si jalur-jalur yang akan dilewati. Nah, seperti apa? Ayo kita lihat dulu. Nah, jadi ini ada bentuk untuk papan robotnya ya, tapi nanti di gambarnya kita lihat dulu bagaimana bentuk si uh, robot mobile itu. Oke, nah ini adalah bentuk robot mobilnya ya. Kalau kita perhatikan, ini mobilnya menggunakan suatu keranjang dari tempat rempah ya. Oke, di sini robotnya kalau kita perhatikan yang menggunakan microcontroller, sepertinya Arduino ya, tipe Arduino. Kemudian di sini ada step down-nya untuk daya ya, karena ini dari baterai itu cukup besar untuk voltasenya dan diturunkan sekitar menjadi 5 volt. Kemudian dan ini juga membantu membagi ke daya-daya baterai dinamo ya agar dia bisa berotasi. Kemudian di sini ada sensor ultrasonic. Nah, ultrasonicnya ini untuk sebagai penemu jarak nanti yang akan digunakan untuk menemukan obstacle pada jalur. Nah, kemudian di sini kalau diperhatikan ini adalah PCB dari kerangka mobile, tapi kenapa dia ditambahkan lagi? Mungkin agar biar lebih stabil. Nah, dia 3 roda ya, jadi stabil. Nah, kemudian di sini ada sensor untuk lane tracking. Nah, ini sensor KY 33 ya, 033. Jadi pada simulasi nanti itu dia robot akan mengikuti sebuah jalur bergaris hitam gitu. Nah, bergaris hitam. Nah, kita coba tengok lagi. Nah, jadi begini. Ini adalah rutenya ya. Nah, rute 1, 3, 9, 7, 8. Nah, jadi robot tuh dia jalannya mengikuti si apa ya double tip dari rute hitam itu. Jadi si penulis dia membuat beberapa skenario ya, yang dimana nanti ada hambatan di beberapa node ya. Nah, nanti pada pembahasan selanjutnya kita akan membahas bagaimana hambatannya itu bisa mempengaruhi ya dari pengambil keputusan jalur mana yang paling efisien gitu. Nah, itu robotnya. Nah, ini adalah bagian bagaimana si
robot akan menemukan jalur yang paling efisien ya dalam hal cost. Nah, dengan mempertimbangkan hambatan-hambatan yang akan dilalui. Pada gambar 3A, nah ini gambar 3A ya namanya. Nah, 3A. Nah, ini adalah, skema atau skenario rute yang dibuat. Nah, di sini ada jalur 3, 5, 9, 7, 8. Nah, pada skenario ini, obstacle atau hambatan itu ada terdapat pada, eee, jalur 2 dan jalur 5. Nah, pada gambar 3B, nah dia, eee, si robot menemukan jarak yang paling efisien pertama. Nah, yaitu jarak 1, 2, 3, 5, 8. Nah, ini dengan total cost sekitar 460 sentimeter. Tapi perlu kita ingat kembali, pada poin 2 dia terdapat sebuah obstacle. Nah, dan poin 5 terdapat sebuah obstacle juga. Jadi, pada skenario ini, dia memang dapat terefisien ya 460 senti, tapi dia, melewati obstacle yang seharusnya tidak bisa dilewati. Artinya, untuk yang B ini belum optimal ya. Jadi, karena dia masih melewati obstacle atau hambatan dan kemudian jadi belum optimal. Nah, selanjutnya pada figur 3C, nah dia mulai mencari lagi dengan menghindari obstacle yang pertama yaitu 2. Nah, obstacle yang pertama dia diingat dan kemudian tidak akan dilewati lagi. Jadi ke 1 dia jalan langsung ke 3 karena menghindari obstacle di poin 2. Tapi dia masih melewati, poin 5 yang di mana poin 5 adalah obstacle juga gitu. Nah, di obstacle ini kemudian dia jalan ke 8. Nah, ini cukup efektif ya, dan mengurangi cost. Jadi ini sekitar menjadi 470 sentimeter. Dia lebih tinggi, tapi dia bisa menghindari obstacle yang pertama. Nah, untuk selanjutnya, dia karena ini masih terdapat obstacle, dia akan mengulang lagi sampai betul-betul rute yang dilewati tidak terdapat obstacle. Nah, pada simulasi 3D, nah ini yang paling efisien, eee, jalur yang di-generate ya, jalur yang di-generate. Nah, dari, berdasarkan, obstacle-obstacle yang sudah dipetakan sebelumnya, gitu. Nah, jadi 1, 3, 9, 7, 8. Nah, karena dia sudah menghindari obstacle di 2 dan di 5, makanya ini tidak akan terlewati. Jadi dia akan mengambil rute yang, optimal lainnya dengan menghindari si collision, atau hambatan ya. Jadi rute yang didapat itu adalah 1, 3, 9, 7, 8. Nah, ini adalah rute yang paling efisien gitu, berdasarkan, untuk menghindari dari si obstacle ya atau hambatan gitu. Dengan total jarak itu sekitar, mmm, jarak 460, 470, kemudian jarak. Nah, jaraknya ya. Nah, dengan total jarak, cost-nya itu adalah 520 sentimeter. Nah, pada gambar 3B, ya dia memang efisien gitu, mendapatkan total jarak itu memang 460 sentimeter. Tapi karena skenarionya itu tidak boleh melewati hambatan, makanya si robot akan, mundur kembali dan mengulang lagi. Nah, hambatan itu ditemukan menggunakan sensor ultrasonik. Nah, ketika sensor ultrasonik itu mendeteksi suatu hambatan, nah not itu akan dicatat, disimpan agar nanti tidak diulang lagi. Nah, selanjutnya, eee, ketika hambatannya udah disimpan, dia tidak akan melewati jalur yang itu lagi. Dia akan mengulang lagi dari awal, tapi dengan menghindari jalur-jalur yang sudah dipetakan. Nah, pada gambar 3B, ini seharusnya robot sudah berhenti di jalur 2 gitu. Nah, karena dia sudah menemukan hambatan dan dia akan kembali lagi ke jalur 1. Pada gambar 3C, dia robot tidak menemukan hambatan dan berjalan dengan baik. Tapi di jalur 5, dia sebenarnya sudah menemukan hambatan dan dia akan kembali lagi ke titik 1. Nah, dan dia mengingat, bahwa jalur ini memiliki hambatan. Nah, makanya ada jalur final yang di mana dia tidak ada terdapat hambatan. Nah, 1, 3, 9, 7, 8. Nah, di sini tidak terdapat hambatan.
Begitu kira-kira untuk robotnya. Nah, jadi untuk desain robotnya dia menggunakan microcontroller Arduino, kemudian diprogram dan diimplementasikan untuk dari sensor dari algoritma Dijkstra-nya, yaitu yang telah diimprovisasi. Nah, jadi sederhananya ketika si sensor mendeteksi suatu objek di depan ketika dia jalan, maka state memorinya akan menyimpan kalau jalur yang ini itu tidak boleh dilewati lagi gitu. Dan dia akan mencari jalur optimal lainnya. Nah, jadi ini apa ya, cukup baik ya simulasi ini dalam hal contohnya adalah pendidikan gitu, untuk belajar bagaimana mengimplementasikan suatu algoritma searching ke dalam hal yang nyata. Nah, pada paper ini juga dijelaskan hal ini bisa menjadi suatu simulasi ya dalam pembelajaran dan edukasi. Nah, eee, pada siswa-siswa sekolah gitu, bagaimana bisa memberikan informasi kepada robot, bagaimana suatu algoritma bekerja. Baik, kalau gitu kita lanjut ke materi selanjutnya. Baik, ini tadi untuk pembahasan tentang eee, artikel ini yang ditulis oleh Seher Al-Asmari, Sebi Robaker, dan Louis Liuwa-Colsi yang diterbitkan pada Computer and Material Continuum. Nah, ini eh, artikelnya dari United States dan itu terindeks Scopus Q2. Oke, baik. Selanjutnya adalah algoritma breadth first search atau BFS. Nah, BFS digunakan ketika semua aksi memiliki biaya yang sama. BFX memperluas node dari akar, lalu semua penerusnya. Kemudian penerus berikutnya secara berurutan. BFS selalu menemukan solusi dengan jumlah aksi paling sedikit ya. Karena semua node ke dalam D1 selalu diperiksa sebelum masuk ke dalam node lainnya gitu, ke dalam D, sehingga BFX bersifat lengkap dan optimal ke dengan biaya yang seragam gitu, untuk biaya seragam. Nah, kalau kita perhatikan pada gambar ini, BFX itu pertama dimulai dari root ya, A itu. Nah, BFX akan memeriksa tetangga-tetangganya dulu ada apa aja. Nah, ada B dan C gitu. Nah, pada kasus ini BFX akan ketika sudah memulai pencarian, dia akan mulai dari state B dan dia akan memeriksa dulu di B siapa lagi tetangganya, ada D dan E. Ketika sudah selesai, dia akan kembali ke eh, tangga yang selanjutnya yaitu C. Kemudian C akan mencari juga D, terdapat F dan G. Nah, pada BFS ini akan semakin lebar ya, dan dia akan efektif kalau cost-nya itu sama. Nah, tapi untuk kelemahannya dia semakin banyak dia melebar. Nah, untuk penyimpanan state-nya itu yang disimpan, karena kan belum ketemu nih. Jadi harus disimpan terus gitu sampai ketemu. Nah, ini akibatnya adalah dia semakin banyak menggunakan resource yang pertama itu adalah memori gitu. Karena dia harus menyimpan semua langkah-langkahnya sampai ketemu. Nah, kita akan mencontohkan implementasi ini pada peta eh, Romania ya, peta Romania. Nah, peta Romania seperti apa? Nah, kita akan mulai simulasi ini untuk dari Arad ke Bukares. Nah, jadi dari Arad Bukares itu kalau kita bentuk suatu graph tree ya, agar mempermudah bagaimana menentukan rute-rute yang paling efektif ya untuk algoritma ini. Nah, kita bisa memetakan yang pertama adalah Arad. Arad, nah, Arad ada dari apa, anggotanya itu tetangganya ada Timisoara, Sibiu, dan Jelin gitu. Nah, yang pertama, nah, Arad akan memeriksa dari tetangganya si Arad. Nah, kemudian ada Sibiu, Timisoara, dan Jelin. Nah, masing-masing dari
not-not ini pada level ini akan memeriksa lagi tetangganya apa aja gitu. Nah, jadi ini udah tersimpan ya di memori, dan itu semakin melebar gitu. Nah, pada CPU itu terdapat Arad, Pagaras, Oradea, dan Rhythmic-Uvela. Nah, pada Timisoara itu terdapat Arad dan Logos, dan Jering terdapat Arad dan Oradea. Nah, kemudian dilanjut diperiksa ya CPU. Nah, CPU akan terus mencari itu. Dan ini masing-masing Arad kan, Arad karena sudah nggak ada, dan CPU ini kembali lagi, dan Rhythmic Uvela ini juga kembali. Makanya dia akan mencari rute di Pagaras. Nah, di Pagaras terdapat Bucharest dan Sibiu. Nah, sekarang Sibiu sudah ini kembali lagi, jadi dia ke Bucharest. Nah, jadi kesimpulannya, pada pertarungannya di arah Bucharest, BMS menemukan jalur arah Sibiu Bugares Pagaras Bukares dengan kedalaman jumlah langkah 3x. Nah, evaluasinya adalah eh, not yang ekspansi, not yang di ekspansi adalah 9 menit sebelum gol ditemukan. Nah, kelebihannya lengkap jika branching atau terbatas atau gerak finite ya, optimal untuk jumlah langkah. Kekurangannya dia tidak mempertimbangkan cost atau kilometer, memori besar karena menyimpan banyak not pada satu level. Baik, untuk depth first search, ini depth first search atau DFS adalah algoritma pencarian yang menelusuri graf sedalam mungkin sebelum kembali ke percabangan lain. DFS sangat cepat dalam menemukan jalur, tetapi tidak menjamin jalur optimal dan sangat bergantung pada urutan tetangganya. Nah, depth first search, nah ini kalau kita simulasi menggunakan visual. Nah, dimulai dari root ya, root A yaitu root A. Sebenarnya root A itu memeriksa tetangganya dulu yang pada level 1. Nah, apa aja sih? Ini dalam bentuk graph tree ya. Nah, ada B dan C. Nah, pada algoritma ini, dia akan mencari pada suatu root dulu gitu sampai mendalam, sampai dia betul-betul ketemu. Nah, jika udah pada titik terdalam dia nggak ketemu, dia akan kembali lagi ke atas dan memulai pada apa node lainnya gitu. Nah, pada contoh ini dia akan memulai dari B, dan kemudian B itu ada tetangganya D dan E, dan dia akan terus mencari D dan E itu ada H dan I. Nah, nah di sini udah tidak ada ya I itu dan I. Dia akan kembali ke B lagi dan dia mulai mencari lagi ke C dan K. Karena ini tidak ada, dia akan kembali lagi ke E ya, maka E 3. Dan selanjutnya dia sudah menemukan Nadika, dia akan kembali lagi dan dia akan memetakan rute yang paling efektif itu A, B, E, K. Tuh. Nah, di C, dia akan memulai pencarian di C. C dimulai. Cari, dia ada tetangganya M dan G. Nah, M dan G ada C. Nah, tetangga masing-masing dari M dan G itu ada LM dan NO. Nah, pada F, di LM, dia akan mencari. Nah, dia akan mengecek L, apakah ada? Bukan. Dia akan mengecek M, apakah ada? Nah, ternyata ada di M dan di M. Dan ini akan terus berlanjut sampai dia menemukannya dan mengecek satu-satu. Nah, jika contohnya pada peta Rumania ya, peta Rumania. Nah, kalau diasumsikan peta Rumania ini dibentuk dalam suatu graph tree, maka peta Rumania ini jika dari Arad ke Bucharest, dia akan membentuk suatu graph tree yang bisa kita petakan sebagai berikut. Nah, pada Arad, tetangganya itu ada Sibiu, Timio, Shora, dan Jerin. Nah, pada Sibiu itu terdapat beberapa tetangga lainnya ya, yang ada Arad, Pagaras, Oradea, dan Frederico Vikera. Nah, pada Pagaras tuh ada Sibiu dan Bukares. Pada Timisoara ada Arad dan Lugos, dan Jerin ada Arad dan Oradea. Nah, di sini di peta Romania dengan tetangganya ya. Nah, Arad, Arad ke Sibiu atau S dulu karena alfabetis, kemudian
eee, CBU ke Pagaras ya, Pagaras. Kemudian Pagaras ke Bukares gitu. Oke. Jalur DMX yang dipilih di sini adalah Arad, CBU, Pagaras, dan Bukares. Nah, evaluasinya adalah node yang diekspansi dalam skenario ini hanya ada 4 node. Arad, CBU, Pagaras, Bukares. Kelebihannya adalah memori sangat hemat, hanya satu jalur atau sedikit node lain. Kekurangannya adalah tidak lengkap pada graf tak terbatas, tidak optimal. Bisa saja DPS nyasar ke barat, Timisoara, Lugos, Mehadia sebelum ke Bukares. Jalur yang ditemukan sangat bergantung urutan tetangga. Baik untuk star algoritmnya ada ini adalah algoritma inform ya, karena menggunakan tabel heuristik sebagai bantuan informasi. Nah, A-star atau A-star adalah algoritma pencarian yang menggabungkan biaya sebenarnya menuju node. Nah, ini ditulis dalam notasi GN ya, dan estimasi jarak menuju goal menggunakan heuristik HN gitu. Nah, A-star memilih node yang memiliki nilai Fn sama dengan GN tambah HN. Jadi nanti uh, nilai sebenarnya dari jarak ke node ya. Nah, kemudian ditambah dengan bantuan tabel informasi yang dia menggunakan heuristik ya, paling kecil. Inilah sebabnya A-star disebut algoritma paling efisien dan paling optimal dalam pencarian dengan biaya. Nah, untuk A-star memilih node dengan Fn sama dengan Gn tambah N, di mana adalah Gn adalah jarak sebenarnya Arad ke N. Nah, ini jarak sebenarnya. Kemudian Hn adalah jarak garis lurus dari N ke Bukares. Nah, heuristik tabel, nanti ada tabelnya. Dan Fn adalah total score yang menentukan urutan priority queen-nya. Oke, kita coba lihat di tabelnya. Nah, ini di sebelah kiri ini terdapat bantuan tabel dari si heuristiknya. Nah, di sini kalau kita perhatikan, ini adalah simulasi dari Arad ke Bukares. Nah, dari Arad ke Bukares itu kalau untuk tabel bantuannya dia mendapatkan informasi total 366 kilometer. Nah, ini 1 kilometer. Nah, kalau kita perhatikan di sini Pagaras ke Bukares itu harusnya kan 211 kilometer. Nah, Pagaras nih. Tapi di 176. Kenapa? Karena ini adalah tabel bantuan informasi ya secara heuristik, tidak yang jarak atau cost realnya. Nah, makanya ini adalah rumus dari si HN-nya. Nah, ini yang realnya itu adalah si GN-nya gitu. Nah, kalau kita coba hitung ya. Yang initial state-nya adalah ke Arad ke Bukares itu kan adalah 360. Nah, di sini kan untuk bantuan informasinya ini masih ke Arad dulu ya. Nah, kemudian setelah dia expanding, nah ini kita perhatikan ya, di sini ada bantuan informasinya. Arad ke CBU. Nah, coba kita tengok nih, Arad ke CBU. 253 ya untuk Arad ke CBU. Nah, jadi di sini dia ada tambahan informasi ya. Nah, 140. Nah, ini jarak realnya dia ditambah dengan jarak yang ada di tabel heuristik. Nah, Arad CBU 253. Makanya di sini ditemukan 393 jarak optimalnya. Nah, kemudian untuk Timisoara itu 118 ya, jarak real ditambah jarak heuristiknya 447. Dan Jerin itu adalah 449. Ini jarak aslinya ya 75. 374 itu adalah jarak dari si heuristiknya. Arad ke Jerin gitu, Jerin. Nah, 374. Nah, jadi untuk jarak optimalnya di sini akan memilih si CBU. Paling kecil ya CBU gitu. Nah, selanjutnya di expanding lagi nih. Di CBU itu akan memetakan beberapa si tetangganya lagi. Arad itu kan sama, jadi dikembalikan diabaikan nggak perlu. Pagaras itu kan 415 ya, kenapa? Jarak realnya ditambah dengan nilai heuristiknya.
239 tambah 176. Kemudian ke Oradea itu 671, ke 291 tambah 380 jarak heuristiknya. Dan Rimliku Vikela 413 itu sama dengan 220 tambah 193. Nah, Astar kan memilih not Fn yang kecil, yaitu Rimliku Vikela 413. Nah, selanjutnya gimana sih expanding ke D-nya? Nah, after expanding, Rimliku Vikela dari Rimliku Vikela muncul tetangga lainnya, yaitu Craiova 526. Nah, itu dengan total jarak aktual 366 tambah jarak heuristiknya 160. Kemudian p-test itu adalah 417, jarak relay 317 tambah 100. CBU kembali. Astar akan memilih not paling kecil ya pastinya, yaitu p-test dengan jarak 415. Kemudian after expanding Pythagoras akan menghasilkan Bukares ya. Nah, Bukares itu kan 450 sama dengan 450 tambah jarak heuristik 0 karena itu adalah rutenya. Nah, ini rute pertama menuju goal, tapi Astar tidak berhenti karena mungkin ada rute yang lebih murah. Frontier masih punya PTSD dengan 417. Nah, jadi after expanding PTSD menghasilkan Bukares lagi, tapi dengan biaya yang lebih kecil yaitu 418 gitu. Karena ini adalah goal dengan biaya paling kecil, jadi dipilihlah jalur dari PTSD ke Bukares. Karena dari PTSD ke Bukares itu hanya memerlukan 418 km. Nah, kalau Astar ini kalau berhasil menemukan jalur optimal, Arad Sibiu Rimliku Pilkea, PTSD Bukares dengan total biaya 418 km. Yang penting di sini adalah bahwa Astar mencapai hasil optimal dengan hanya 6 ekspansi knot. Jauh lebih sedikit dibanding UCS yang membutuhkan lebih dari 13 ekspansi. Nah, hal ini terjadi karena heuristik memberikan panduan yang tepat menuju goal, sehingga Astar tidak perlu menelusuri jalur-jalur yang tidak menjanjikan. Inilah alasan kenapa Astar dianggap sebagai algoritma pencarian terbaik untuk banyak masalah, lengkap, optimal, dan sangat efisien. Oke, selanjutnya yang terakhir adalah Greedy Burst Search. Jadi singkatannya adalah GBFS ya. Nah, ini adalah algoritma pencarian yang hanya mempertimbangkan nilai heuristik atau HN-nya, yaitu estimasi jarak dari node N menuju goal. Greedy selalu memilih node yang kelihatannya paling dekat dengan goal, tanpa peduli berapa biaya sebenarnya yang telah dikeluarkan dari start. Nah, karena greedy start sangat cepat, tetapi tidak optimal. Greedy bisa langsung menuju goal, tapi juga bisa tersesat jika heuristiknya menipu gitu atau tidak valid, karena dia terlalu berfokus pada nilai heuristik. Jadi dengan kata lain, grid ini akan optimal jika nilai heuristiknya itu optimal ya, atau yang realnya gitu. Nah, greedy dan memilih node dengan Fn sama dengan Hn tanpa memperhatikan Gn-nya. Inilah bedanya dengan Astar yang memakai Fn plus sama dengan Gn tambah Hn. Nah, karena di sini rumusnya hanya mempertimbangkan dari si Hn-nya ya. Nah, inilah yang membedakan dari si Astar. Jadi dia hanya berfokus pada informasi nilai heuristiknya aja. Untuk nilai realnya dia tidak ada gitu. Kembali lagi dengan tabel lain, tabel tadi. Nah, tabel tadi ini adalah nilai heuristik yang diberikan ya, yang digunakan dalam mencari rute mana yang paling efektif. Nah, efisiennya. Pada Greedy Burst Search ini dia tidak berfokus lagi pada nilai real yang ada pada peta ini. Nah, jadi dia tidak akan mempertimbangkan nilai 151, 99, 211. Jadi dia akan mempertimbangkan nilai-nilai yang ada pada tabel heuristik yang diberikan gitu. Nah, jalur Arad CBU Pagares Bukares itu total biayanya, nah kalau Arad ke CBU itu adalah 140, CBU ke Pagares adalah 99, Pagares Bukares adalah 211, totalnya 450 km.
Nah, Greedy menemukan jalur yang benar, tetapi bukan yang termurah. Jalur optimal adalah 418 kilometer, bukan 450 kilometer. Ekspansi total total sama dengan 4 knot. Greedy sangat cepat, tapi tidak optimal. Nah, karena dia tidak memperhatikan beberapa not yang ini ya, informasi yang ada pada graf yang realnya atau GN-nya. Dia hanya berfokus pada si heuristic numbernya ini. Oke, jadi begitu untuk pembahasan mengenai algoritma searching ya eh, pada beberapa kasus untuk pencarian. Algoritma ini sangat penting ya, terutama dalam hal bidang komputer, software engineering, kemudian robotik ya. Nah, robotik ini juga sangat bermanfaat ya karena bisa digunakan dalam berbagai banyak hal ya, seperti eksplorasi, kemudian seperti ekspedisi dan banyak bisa digunakan. Apalagi nanti pada kasusnya seperti untuk luar angkasa ya, untuk penjelajahan luar angkasa. Nah, algoritma ini mungkin sangat berguna ya dalam mencari informasi-informasi. Nah, terdapat dua jenis ya, yang misalnya tadi uninformed dan informed. Nah, untuk yang uninformed ini mungkin akan berguna pada suatu robot yang mungkin akan digunakan untuk dalam menjelajah sesuatu yang tidak pasti, ketidakpastian gitu. Misalnya ya, eksplorasi kedalaman laut, eksplorasi luar angkasa, dia akan terus mencari informasi-informasi dengan menjelajahi beberapa langkah-langkah yang diperlukan gitu di dalam suatu metodenya. Oke, untuk referensi di sini ada buku Artificial Intelligence, Modern Approach edisi 4 karya Stuart Russell dan Peter Norvig. Kemudian untuk artikel yang disinggung adalah yang ini nomor 5 adalah Alzheimer and Improve Jigsaw Algorithm for Mobile Robot Path Planning. Nah, ini sungguh artikel yang keren ya dengan memaparkan di Jigsaw algoritma ya dalam mengembangkan suatu algoritma untuk menghindari dari suatu hambatan ya yang ada pada jalur. Metode ini bisa digunakan dalam khususnya adalah pembelajaran STEM ya, sains, teknologi, dan elektrik dan mekanikal ya. Nah, jadi uh, ini bisa bermanfaat dan untuk jadi simulasi juga. Oke, terima kasih telah menonton video ini. Saya Muhammad Amin Rais, izin undur diri.